Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai project dan membuat projectnya, kita yang pertama akan membuat project flip-flop tanpa menggunakan brickboard atau project board di Tinkercad. Yang kedua, kita akan membuat rangkaian running led tanpa menggunakan brickboard atau project board di Tinkercad. Sebelum memulainya, kita akan login dulu ke Google dengan mengetik tinkercad.com. Kemudian akan muncullah linknya. Setelah itu, kita loginkan akun Google kita, dan setelah login, kita akan menekan tambah. Di sana kita akan memilih circuit. Setelah kita berhasil masuk ke Tinkercad-nya, yang pertama kita akan membuat seperti gambar yang ditampilkan, yaitu membuat rangkaian flip-flop tanpa menggunakan brickboard atau project board di Tinkercad. Sebelum memulai, kita akan mencari komponennya dahulu. Yang pertama, kita cari 4 buah resistor. Resistor ini pembatas arus untuk LED atau beberapa nilai sesuai gambar. Yang kedua, kita cari 555 atau IC 55 timer. Yang ketiga, kita cari LED. Yang keempat, kita cari kapasitor. Yang kelima, kita cari baterai. Setelah itu kita susun sesuai yang diperintahkan di gambar. Cara kerjanya adalah hubungkan kedua kapasitor ke IC 55-nya. Setelah itu, rubah kedua resistor menjadi 100 kilo-ohm. Yang duanya lagi rubah menjadi 330 ohm. Selanjutnya, setelah dirubah nilai resistornya, kita susun kedua resistor yang nilai resistornya 100 kilo-ohm itu di atas IC 55. Dihubungkan IC 55 ke resistor. Dihubungkan lagi ke terminal 2 IC. Lanjut IC 55 ke terminal 1 dan terminal 2 ke terminal 2. Setelah itu, untuk membedakan supaya tidak bingung, dirubah saja warna kabel jumpernya. Setelah itu, hubungkan lagi IC 55 ke IC 55 yang di atas. Kemudian, susunlah LED merah menjadi biru. Hubungkan IC 55 ke katoda LED merah. LED merah dihubungkan lagi ke katoda LED biru. Setelah itu, susun lagi resistor. Kemudian anoda dihubungkan ke resistor terminal 2 dan anoda yang LED biru juga dihubungkan ke terminal 2 resistornya. Setelah itu, kita hubungkan IC 55 ke kutub negatif baterai. Lanjut, kita hubungkan lagi terminal 1 yang dari LED biru ke kutub negatif baterai. Lanjut, IC 55 kita hubungkan lagi ke kutub positif baterai. Kemudian terminal 1 dari LED merah kita hubungkan lagi ke kutub positif. Lanjut disimulasikan, dapat kita lihat kecepatannya. Kemudian kita rubah resistornya dan kedua resistornya menjadi 50. Lanjut disimulasikan. Setelah disimulasikan, nampak kecepatannya berubah menjadi lambat. Dari yang pertama, kita rubah lagi menjadi 10 dan 150. Dapat kita lihat kecepatannya lebih kencang dari yang pertama dan kedua. Jadi dapat kita simpulkan gambar di atas adalah sebuah rangkaian elektronik sederhana yang menggunakan IC 55 timer untuk menyalakan dua lampu LED merah dan biru secara bergantian.
Komponen dan rangkaiannya, IC9V baterai memberikan daya untuk seluruh rangkaian. IC55 timer sebagai inti pengontrol yang menghasilkan pulsa untuk menghidupkan dan mematikan LED secara bergantian. IC ini bekerja dalam mode stabil atau astabil mode. Yang ketiga, kapasitor elektrolit. Kapasitor ini digunakan untuk menentukan durasi pulsa atau frekuensi osilasi bersama dengan resistor. 4. Resistor. 2 resistor pada pin 6 dan 7 IC55 menentukan waktu high lampu menyala dan low lampu mati dari pulsa. 2. Lampu LED merah dan biru sebagai indikator output rangkaian lampu ini akan menyala bergantian berdasarkan pulsa dari IC55. Ground dan jalur positif. Jalur positif terhubung ke pin IC tertentu, sedangkan jalur ground negatif memastikan arus kembali ke sumber daya. Kemudian lanjut ke komponen 2, yaitu membuat rangkaian running LED tanpa menggunakan breadboard atau project board di Tinkercad. Cara kerjanya adalah, yang pertama kita cari dulu baterai sebagai sumber daya utama untuk rangkaian. Yang kedua, kita cari lagi timer 55 yang berfungsi sebagai penghasil sinyal atau timer dalam mode astabil. Yang ketiga, kita cari lagi komponen resistor yang berfungsi sebagai untuk membatasi arus yang mengalir ke komponen khususnya LED. Lanjut, yang keempat, kita akan mencari komponen kapasitor. Kapasitor ini berfungsi untuk mengatur durasi waktu sinyal yang dihasilkan oleh NE555. Lanjut, kita akan mencari komponen resistor lagi yang nilai resistansinya 330 ohm. Rubah resistor yang sebelah kiri dari baterai menjadi 10 kilo-ohm. Kemudian lanjut, kita akan mencari komponen 74 HC40 atau Johnson DCAD. Kita balikkan menjadi yang di bawah di atas. Kemudian lanjut, kita akan menambah lagi LED-nya menjadi 10 LED. Setelah LED 10 sudah ditambahkan, kita lanjut menambahkan 10 resistor yang nilai resistansinya 330 ohm. Kemudian, setelah disusun semua komponennya, kita lanjut lagi untuk menghubungkan komponennya menjadi sebuah rangkaian. Itu hubungkan IC55 ke terminal 1 resistor. Lanjut kita hubungkan IC55 ke terminal 2. Setelah itu kita hubungkan lagi IC55 yang di atas ke IC55 yang di bawah. Untuk membedakan kabel jumpernya, kita bisa merubah warnanya agar tidak bingung. Lanjut kita hubungkan lagi IC55-nya ke terminal 1 resistor. Kemudian terminal 2 dihubungkan lagi ke resistor di sebelahnya. Lanjut, IC55 dihubungkan ke IC55 yang di bawah atau trigger. Kemudian kapasitor positif dihubungkan ke IC55 trigger. Lanjut, kita rubah dulu kapasitansinya jadi 100.
Lanjut, kita hubungkan kutub negatif dari baterai ke IC55 atau ground. Kemudian, kutub dari positif baterai kita hubungkan ke resistor terminal 1. Lanjut, kita rubah dulu menjadi warna hitam. Dari katoda dihubungkan ke terminal resistor yang di bawah. Kemudian katoda dihubungkan ke terminal bawah. Kemudian dari resistor terminal 2 dihubungkan ke katoda LED yang di atas. Yang di katoda. Begitu juga untuk sebaliknya. Katoda dihubungkan ke terminal 2. Ini agar memastikan rangkaian bekerja secara kontinu. Begitu juga di sampingnya, katoda dihubungkan ke terminal 2. Itunya sampai habis. Setelah dihubungkan semua komponen atau kabel jumpernya, kita rubah dulu warnanya agar untuk membedakan anoda dan katoda. Untuk anodanya dihubungkan ke IC4017 ke output 9, dan anoda LED merah juga dihubungkan ke IC4017 ke output 8, LED merah dihubungkan ke output 7, setelah itu anoda dihubungkan lagi ke IC4017 ke powernya, kemudian anoda LED merah juga dihubungkan ke IC4017 ke output 5. Setelah itu, anodanya juga dihubungkan ke IC4017 ke output 4. Lanjut, anodanya juga dihubungkan ke IC4017 ke output 3. Kemudian kita hubungkan lagi anodanya ke IC4017 ke output 2. Begitu juga kita hubungkan lagi anodanya ke IC4017 ke output 1. Lanjut, anoda dari LED-nya dihubungkan ke IC4017 ke output 10. Lanjut, dari resistor terminal 2 kita hubungkan ke tombol power IC4017. Dari clock IC4017 kita hubungkan
ke out dari IC 555. Lanjut, dari IC 4017 ground kita hubungkan ke kutub negatif baterai. Setelah diatur, kita lanjut menghubungkan dari kutub negatif baterai, kita hubungkan lagi ke resistor terminal 1 dari LED-nya. Begitupun sampai ke 10 resistornya. Setelah semua kabel jumpernya terhubung, kita lanjut lagi untuk melihat polarized kapasitornya. Setelah itu, kita rubah dulu kabel jumpernya menjadi warna merah. Kita hubungkan IC55-nya ke resistor terminal 2. Lanjut, setelah semua rangkaiannya terhubung atau kabelnya terhubung, kita rubah LED-nya menjadi warna hijau, menjadi warna kuning, oranye, biru, dan merah. Kemudian kita simulasikan. Dapat kita lihat rangkaian running LED tanpa menggunakan breadboard atau project board-nya sudah menyala secara bergantian atau secara teratur. Jadi, cara kerja dari rangkaian ini, ketika baterai memberikan daya ke rangkaian, IC NL55 menghasilkan sinyal pulsa atau on atau off secara terus-menerus dengan frekuensi tertentu ditentukan oleh resistor dan kapasitor. Yang kedua, sinyal ini dikirimkan ke pin 14 IC 4017 sebagai clock input. Yang ketiga, IC 4017 menghitung pulsa dan secara bergantian mengaktifkan outputnya pin 3, 2, 4, dan seterusnya. Yang keempat, setiap output IC 4017 mengalirkan arus ke LED melalui resistor sehingga LED menyala bergantian sesuai urutan. Yang kelima, siklus ini terus berulang selama rangkaian menerima daya. Kesimpulannya adalah rangkaian ini adalah contoh aplikasi IC NL55 dan IC 4017 untuk membuat LED berkedip secara bergantian. Penggunaan resistor dan kapasitor sangat penting untuk mengatur waktu dan mencegah kerusakan komponen. Itulah kedua project hair yang saya buat di Tinkercad. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.